Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dimanapun anak-anakku berada. Pada kesempatan ini Bu Diana akan melanjutkan materi IPA. Kali ini kita akan membahas materi tentang gaya. Nah, jika kita memperhatikan gerakan benda seperti melaju, sepeda berhenti, berubahnya arah bola karena tendangan, dapat disimpulkan bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda itu dapat menyebabkan perubahan pada benda sesuai dengan gaya yang diberikan. Masuk ke dalam pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, dalam hal ini, gaya disimbolkan dengan huruf F kapital atau singkatan dari force. Satuan gaya dalam satuan internasional adalah Newton atau dilambangkan dengan N kapital. Baik. Perubahan-perubahan yang terjadi karena gaya, yang pertama ada benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, bentuk dan ukuran benda berubah, dan arah gerak benda berubah. Baik, selanjutnya kita masuk di macam-macam gaya. Berdasarkan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Untuk gaya sentuhnya itu terjadi akibat persentuhan antara benda-benda secara langsung. Contoh di sini ada gaya otot, gaya mesin, dan gaya pegas. Untuk gaya tak sentuh itu terjadi bukan akibat persentuhan antara benda-benda secara langsung. Dalam hal ini contohnya gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Baik, berdasarkan penyebabnya gaya dibedakan menjadi beberapa macam. Ada gaya listrik, yaitu gaya yang timbul karena ada muatan listrik. Yang kedua ada gaya magnet, gaya yang berasal dari kutub-kutub magnet berupa tarikan atau tolakan. Selanjutnya ada gaya pegas, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh pegas. Yang keempat ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi yaitu gaya tarik yang berasal dari pusat bumi. Selanjutnya ada gaya mesin, gaya yang berasal dari mesin, dan gaya gesek, yaitu gaya yang ditimbulkan akibat pergeseran antara dua permukaan yang bersentuhan. Selanjutnya, gaya itu merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Biasanya gaya digambarkan sebagai anak panah. Panjang anak panah merupakan besar gaya, sedangkan arah anak panah merupakan arah gaya. Baik, kita belajar mengenai resultan benda. Jadi resultan benda adalah perpaduan dua gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda yang meliputi gaya searah, gaya berlawanan arah, atau gaya yang tegak lurus. Baik, contoh di sini adalah gaya searah. Jika ada F1 dan F2 searah, maka resultan gayanya tinggal dijumlahkan. F1 plus F2, seperti itu. Sebagai contoh gaya searah, misalkan F1 10 Newton, F2 7 Newton, maka besar resultan gaya adalah anak-anak tinggal menjumlahkan saja F1 plus F2. Jadi 10 Newton ditambah 7 Newton. Hasilnya yaitu 17 Newton ke arah kanan. Selanjutnya,
gaya yang berlawanan arah. Nah, nanti resultan gayanya anak-anak tinggal mengurangkan saja. Di sini digambarkan jika F1 ke kanan dan F2 ke kiri. Resultannya tinggal dikurangkan saja. F1 dikurangi F2. Sebagai contoh gaya yang berlawanan arah, tertera pada layar, misalkan F1 55 Newton, F2 20 Newton, dan F3 40 Newton. Maka resultan dan arah gaya pada gambar di atas adalah F1 plus F2 dikurangi F3. Karena F1 dan F2 itu searah, maka dijumlahkan. F3 berlawanan arah, maka dikurangkan. Perhitungannya, 55 Newton ditambah 20 Newton dikurangi 40 Newton. Hasilnya yaitu 35 Newton ke arah kanan. Baik, selanjutnya ada gaya yang tegak lurus. Bagaimana cara mencari resultan gaya yang tegak lurus? Resultannya tinggal menggunakan teorema Pythagoras. Jika ada F1 dan F2 tegak lurus, maka resultannya adalah akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Baik, kita lanjutkan pada keseimbangan. Keseimbangan adalah suatu keadaan pada saat jumlah yang bekerja pada benda sama dengan 0, sehingga tidak terjadi perubahan gerak benda. Kita masuk ke dalam gaya gesek. Gaya gesek ada dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek itu timbul akibat persentuhan langsung antara dua permukaan benda. Gaya gesek statis itu dialami benda ketika benda masih dalam keadaan diam. Sedangkan gaya gesek kinetik itu gaya gesek yang dialami benda ketika benda bergerak. Selanjutnya ada gaya berat. Berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Perbandingan antara berat dengan massa merupakan konstanta, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk mengetahui berat benda itu tinggal mengalihkan saja antara massa benda dikalikan percepatan gravitasi. Baik, sekian yang dapat Bu Diana sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.